kita kabur aja dari villa ini. Iya, aku juga pengen kabur. Ayo ke pintu, pelan-pelan. Audio video dramatic reading. Satu hari yang mencekam. Episode Kalung. Karya Purwakaida. Woi! Aku nemu kalung nih, guys! Kami yang ada di sekitar kolam renang menoleh ke arah Nunung. Kalung emas! Serius loh? Kalung emas beneran? Kayaknya sih beneran. Titin, coba deh lo lihat. Coba lo periksa. Iya, kalung emas beneran. Punya siapa ya? Ada yang berasa kehilangan kalung nggak? Wita, Puji. Aku dan Puji sama-sama meraba leher masing-masing. Enggak, kalungku nggak hilang. Kamu, Wita? Aku juga enggak. Bener kalung kamu ada, Puji. Periksa yang benar. Kamu kan orangnya suka teledor. Ada kok nih. Kalungku masih aman di leher. Nunung, coba aku lihat kalungnya. Aku dan Puji menghampiri Nunung dan Titin. Nunung dan Titin cepat-cepat menepi. Nunung memberikan kalung itu pada Puji. Kalung itu cantik sekali. Dari emas 24 karat. Ukuran rantainya agak besar. Aku taksir sih beratnya 30 sampai 50 gram. Ada liontin bergambar bunga teratai yang diukir indah. Kayaknya aku pernah lihat kalung ini deh. Kayak punya Bunda Oka. Bunda Oka? Perasaan Bunda Oka nggak pernah berenang deh. Dari kemarin kan kerjaannya bikin makanan doang di dapur. Iya bener. Apa punya Merlin? Kemarin kan Merlin ikut kita berenang. Bisa jadi. Kamu tanyain Merlin deh, Nung. Sekalian kamu ambil minuman kalau keluar. Nah, ide bagus tuh, Puji. Lagi panas kayak gini, enaknya minum dingin. Yuk, aku temenin. Aku sekalian nih mau cari buah-buahan di kulkas. Ayo. Nunung mengangkat keluar tubuhnya dari kolam renang. Dia menggenggam erat kalung itu dengan tangan kanannya. Saat Nunung mau ke dalam, Kang Pepen dan Iping memanggil-manggil. Aku dan Nunung melangkah ke dalam. Neng! 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 Kami menoleh ke arah Kang Pepen dan Iping. Mereka berlari kecil mendekati kami. Ada apa, Kang? Neng nemu apa? Ini, Kang. Nemu kalung. Maaf, Neng. Kalungnya dibuang lagi aja ke kolam. Jangan diambil. Loh, kok dibuang ke kolam, Ping? Kenapa? Iping menatap Kang Pepen. Mereka kelihatan agak ragu memberikan penjelasan. Pokoknya buang aja, Neng. Soalnya perintah dari Kang Amron, kalau nemu benda apa aja di villa ini harus dibuang lagi, Neng. Betul, Neng. Harus dibuang. Oh gitu. Gini, Kang. Saya cuma mau ngecek ke dalam. Takutnya kalung ini punya teman-teman kami yang ada di dalam. Kang Pepen sama Iping tenang aja. Kalau ternyata bukan punya mereka, nanti saya kasih kok ke Akang. Kami sih tidak mau terima. Nanti dibuang aja, Neng. Aku dan Nunung berbagi pandang bingung. Kok aneh? Kenapa kedua penjaga villa ini ngotot pengen kalung ini dibuang? Udah, Nung, kita ke dalam aja dulu. Tanyain yang lain. Siapa tahu punya mereka. Ya udah, kami ke dalam dulu ya, Kang. Tapi kalungnya jangan dipakai ya, Neng. Maksudnya gimana, Kang? Pokoknya jangan dipakai, Neng. Takut kenapa-napa. Kenapa-napa gimana, Kang? Aku lihat Kang Pepen malah kelihatan jadi gelisah dan lalu pamit pergi.
Maaf Neng, kami permisi, masih banyak kerjaan. Kang Pepen dan Iping pergi meninggalkan villa dengan terburu-buru. Mereka kok kayak orang ketakutan gitu sih. Buru-buru ninggalin villa. Udah, nggak usah dipikirin. Buruan Gi ke dalam. Aku udah haus nih. Ntar sekalian bawain makanan ya, Wit. Oke. Aku dan Nunung ke dalam dan melupakan kejadian yang barusan. Saat kami masuk, di dapur tampak Merlin dan Bunda Oka sedang asik ngobrol. Cowokku udah minta nikah tahun ini. Cuma aku kan belum kelar kuliah. Gimana dong Bunda? Kan bisa nikah sambil kuliah. Malah lebih seru tahu. Bisa kangen-kangenan di luar rumah. Ih, Bunda ngeledek nih. Aku sih ogah nikah buru-buru. Mendingan aku diculik hantu daripada disuruh nikah buru-buru. Kalau Bunda sih pengennya buru-buru diculik suami. Bunda kangen ya sama suami. Kenapa nggak ditelepon aja kemari? Nggak enak ah. Nanti kalian pada ngintipin lagi. Kan biar tahu caranya, Bun. Ih, rahasia perusahaan dong. Wah. Beda perusahaan, beda resepnya. Lagian udah pas lagi dapet. Oh, pantes. Aku lihat ada pembalut di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan dong, Bun. Biarin aja. Kan di sini ada petugas kebersihan. Hei, lagi pada ngobrolin apa nih? Seru amat. Biasa deh. Ada anak gadis yang nolak diajak nikah. Nolak diajak nikah. Cowoknya ganteng gak? Sultan bukan? Nikah sama aku aja ya. Aku pasrah deh. Oh, maunya. Cari ya. Bunda Oka ngerasa kehilangan kalung nggak? Enggak. Aku kemarin kan nggak pakai kalung. Cuma cincin sama anting. Kamu Merlin? Enggak. Aku juga nggak pakai kalung. Emang kenapa, Nung? Ini loh, aku nemu kalung di dasar kolam. Nih, Wah, bagus amat kalungnya. coba Bunda lihat. Saat Bunda Oka memegang dan mengambil kalung itu dari tanganku, aku melihat asap hitam keluar dari kalung. Asap hitam itu membentuk sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah yang seram. Seketika wajahku berubah tegang. Bunda pakai ya. Kayaknya cocok deh sama Bunda. Kepalaku. Aku sebenarnya ingin melarang Bunda Oka memakai kalung itu. Tapi mendadak kepalaku jadi sakit. Saat kalung itu melekat di leher Bunda Oka, aku melihat makhluk hitam besar itu pun ikut masuk ke dalam tubuh Bunda Oka. Tapi, ya Tuhan, kenapa mulutku tercekat gini? Aku sama sekali gak bisa mengeluarkan sepatah kata pun ke Bunda Oka. Iya, Bunda, pas banget. Bunda kelihatan cantik. Iya, kalungnya bagus banget. Aku boleh nyoba nggak, Bunda? Boleh dong, kayaknya pas juga deh sama kamu. Saat Merlin memegang kalung itu, kembali muncul asap hitam yang kemudian berubah wujud menjadi sesosok perempuan yang wajahnya menyeramkan sekali. Aku terperangah. Kenapa waktu kalung itu aku pegang tidak ada apa-apa?
Kenapa saat mereka pegang ada sesuatu yang keluar dari kalung itu? Ada apa ini? Aku bergidik ngeri. Bantuin aku pakai dong, Bun. Sini, Bunda pakein. Ja. Aku kembali tidak bisa melarang Merlin memakai kalung itu. Kepalaku kembali terasa sakit. Aku meringis panjang. Sepertinya ada sesuatu yang melarangku memberitahu Merlin dan Bunda Oka. Tapi apa? Siapa makhluk-makhluk itu? Gimana, Bun? Cocok nggak buat aku? Cocok banget. Aura kecantikan kamu jadi memancar. Cowok-cowok yang ngelihat kamu pasti langsung jatuh cinta. Ah, lebay ah, Bun. Satu aja belum aku seriusin. Gimana kalau banyak? Makanya suruh kawin sama aku aja. Ntar kan kamu bisa milih yang lain. Ya nggak? Saat Bunda Oka dan Merlin tertawa, sekilas aku melihat perempuan seram yang ada di dekat Merlin mencekik Merlin. Kemudian dia masuk ke tubuh Merlin. Merlin terbatuk-batuk seperti orang keselak. Ketawanya kekencengan sih. Sana minum dulu, Ki. Iya, Bun. Ya ampun, keras amat batuknya. Gak tahu nih, Bun. Aku kayak gak bisa nafas. Sakit banget leher aku. Gitu tuh kalau ketawa super heboh. Gak bisa nafas. Cepet, Ki, minum. Iya, Bun. Merlin melangkah ke kamar seraya memegangi lehernya. Tak lama, Merlin keluar lagi. Tapi yang keluar bukan Merlin. Aku memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Aku yakin itu bukan Merlin. Wajahnya dingin. Matanya berisi amarah. Kakinya tidak menapak ke lantai. Mendadak, sekujur badanku berkeringat. Aku jadi cemas. Di mana Merlin? Tiba-tiba, kepalaku sakit banget. Aduh, kepalaku sakit. Aduh. Yang satu batuk-batuk, yang satu sakit kepala. Kamu tuh sama Puji kelamaan berenang. Seharian berenang gak berhenti-berhenti. Masuk angin deh. Kamu udah makan belum? Sini duduk, makan dulu. Emang Bunda masak apa? Ada spaghetti sama tongseng ayam. Mau dong tongsengnya. Awas, meledak tuh badannya. Perasaan kemarin badannya udah naik tuh 5 kilo. Jadi biarin. Aku melirik ngeri ke arah Merlin. Sosok itu pas banget meniru perilaku Merlin. Cara Merlin ketawa, cara Merlin menatap, dan cara Merlin berbicara. Tapi dia bukan Merlin. Aduh. Kepalaku kayak ada yang nyakar-nyakar. Aduh. Mendengar lenguhan kesakitan dari mulut Nunung, semua mendadak beku menatap Nunung. Tapi anehnya,
kami malah tidak berbuat apa-apa. Lalu mendadak tubuh Nunung ambruk ke tanah. Aduh, Nunung, kamu nggak apa-apa? Bunda Oka, gimana nih? Kamu nggak apa-apa, Nu? Muka kamu kok mendadak pucat gitu? Merlin, tolongin Bunda, ambil minyak angin di kamar ya. Baik, Bunda. Saat Merlin pergi, aku bisa melihat tubuhnya berkelebat dengan sangat cepat. Itu jelas bukan manusia. Ya Tuhan, di mana Merlin? Mereka menculik Merlin. Jangan-jangan kalung yang aku temuin itu bukan kalung biasa. Aku merasa sangat gelisah dan gak habis pikir. Kenapa makhluk-makhluk halus itu muncul saat dipegang oleh Merlin dan Bunda Oka? Siapa mereka? Atau jangan-jangan mereka penguasa di tempat ini? Kamu pusing banget ya, Nung? Badan kamu lemes banget ya? aku nggak tahu, Wita. Kaki kananku tahu-tahu nggak ada tenaga. Kok bisa gitu? Aduh, gimana ini, Bun? Baringin aja dulu di sofa. Baik, Bunda. Wita memapahku menuju sofa. Aku melangkah dengan bertumpu pada kaki kiri saja. Sebab kaki kananku benar-benar seperti lumpuh. Aku menoleh ke arah Bunda Oka. Mata Bunda Oka melotot ke arahku, seperti mengancamku. Saat itu terdengar teriakan dari Merlin. Tolong! Tolong! Wajah kami bertiga langsung tegang mendengar teriakan itu. Bunda lihat dulu ya ke dalam. Aku ikut, Bunda. Kamu di sini aja, Wita. Temenin aku. Aku cuma mau lihat sebentar, Nung. Please, Wita. Di sini aja. Takutnya Wita kenapa-napa, Nung. Aku sebentar aja kok. Ya, nggak apa-apa ya. Aku menatap sedih ke arah Wita. Tapi aku tidak kuasa untuk melarang Wita. Wita mengapit lengan Bunda Oka. Dan mereka berdua bergegas ke dalam, meninggalkan aku yang sendirian. Aku melenguh cemas. Ya Tuhan, harusnya aku gak membiarkan Bunda Oka dan Merlin memakai kalung itu. Baru saja aku mau mengambil HP-ku. Mendadak badanku tidak bisa digerakkan semua. Aku merasa seperti ada tangan raksasa yang mencengkram badanku. Aku gak bisa bergerak. Aku hendak berteriak. Tapi mulutku tidak bisa dibuka. Ada yang membekap mulutku. Kang Pepen aneh ya. Masa kalung bagus gitu disuruh dibuang? Mungkin punya orang lain, Ji. Tapi kan kita yang nemuin. Harusnya Nunu gak usah ngomong-ngomong tadi. Diem-diem aja. Kan lumayan kalau dijual. Iya juga sih. Lapar banget. Aneh. Padahal aku dari tadi makan dan nyemil terus. Sekarang aku udah lapar lagi. Sama. Aku juga lapar banget. Kelamaan berenang tadi. Wita lama amat ya di dalam. Hari ini sebetulnya aku ngerasa semuanya serba aneh tahu. Kamu lihat deh ke langit. Padahal tadi terang benderang. Sekarang udah mendung. Gelap banget. Terus tadi tuh suasananya kayak nyaman dan tenang. Kalau sekarang suasananya kosong, seram. Mulai deh. Mau cerita-cerita hantu lagi ya? Aku gak mau denger ah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Petirnya kenceng banget. Mau pingsan aku dengarnya. Ih, ngeri banget. Kita ke dalam aja yuk. Ayo deh. Aku dan Puji mau melangkah ke dalam. Mendadak muncul Merlin membawa 2 gelas es soda susu putih. Aku dan Puji berhenti melangkah dan menatap Merlin dengan heran. Merlin? Wita dan Nunung mana? Di dalam. Oh, di dalam. Cemilannya mana, Mer? Merlin tidak menjawab pertanyaan Puji. Dia melangkah dengan pandangan lurus menyusuri pinggiran kolam menuju bagian kolam yang terdalam. Pandangan Merlin kosong. Ekspresinya juga tidak ada. Padahal Merlin anaknya ceria, suka bercanda. Entah gimana, aku dan Puji ikut terdiam. Tetapi pandangan mata kami terus bergerak mengawasi langkah-langkah Merlin. Sampai di dekat bagian terdalam kolam, Merlin langsung lompat ke kolam. Beberapa saat, Merlin tidak tampak. Aku dan Puji berbagi pandang bingung, tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Tak lama kemudian, Merlin muncul sambil gelagapan seperti orang yang tenggelam. Aku dan Puji tersentak kaget. Titin, cepat tolong Merlin. Aku? Ayo cepat tolongin. Aku mengangguk dan berlari. Saat itu Merlin sudah tenggelam ke dasar kolam. Aku cepat melompat untuk menolong Merlin. Dengan cepat aku sampai ke dasar kolam. Air kolam renang ini sangat bening dan bersih. Jadi aku bisa melihat dengan jelas benda-benda di hadapanku. Aku bahkan bisa melihat sosok Puji mengawasiku dari atas pinggiran kolam. Tapi anehnya, aku tidak melihat tubuh Merlin sama sekali. Di mana Merlin? Tubuhku berputar-putar di air. Mana Merlin? Wajahku sangat tegang. Aku dan Bunda Oka masuk ke kamar utama. Di villa ini ada 3 kamar. 1 kamar utama yang berukuran besar. 2 kamar berukuran lebih kecil. Merlin dan Bunda Oka tidur di kamar utama. Aku dan Titin di kamar kecil 1. Puji dan Nunung di kamar kecil 2. Saat kami masuk kamar utama, kami tidak melihat siapa-siapa. Merlin? Merlin? Kamu di mana? Aku di sini. Aku dan Bunda Oka mendengar teriakan itu dari arah kamar mandi. Aku cepat menuju kamar mandi dan membukanya. Saat pintu kamar mandi dibuka, tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Aku dan Bunda Oka berbagi pandang heran. Kok gak ada siapa-siapa, Bun? Iya ya. Tadi suara Merlin dari arah sini. Kamar ini hawanya serem. Aku jadi tegang banget. Beberapa kali aku merinding. Bunda Oka menatapku dengan dingin. Suaranya agak berat berucap. Kamar ini memang ada penghuninya. Jin dari golongan perempuan. Cantik. Tapi lidahnya seperti ular. Telinganya seperti karet yang terbakar. Hitam. Berbau sangit. Ih, Bunda, ngomongnya serem amat sih. Kamu takut? Takutlah, Bun. Mana tadi suara Merlin kedengaran dari kamar mandi. Tapi Merlinnya gak ada di kamar mandi. Terus suara siapa itu, Bun? Ih. Apa jangan-jangan yang jin perempuan itu yang ngomong?
Bunda, jangan nakutin melulu dong. Kakiku udah gemeteran nih. Aku langsung mengapit tangan Bunda Oka. Aku udah sangat tegang. Saat itu muncul Merlin dari arah belakang kami. Kalian lagi cari siapa? Aku langsung menjerit kaget mendengar suara itu. Aku cepat menoleh ke belakang dan makin kaget saat melihat Merlin. Kamu kenapa jerit-jeritan gitu? Aku menatap Merlin dengan tegang. Aku juga menatap Bunda Oka. Aneh, Bunda Oka kok biasa-biasa aja? Gak kagetan kayak aku? Aku lalu menjelaskan dengan suara tersendat. Tadi kami berdua dengar suara kamu teriak minta tolong dari kamar ini. Terus pas kami kesini, kamu gak ada di kamar ini. Kamu bilang kamu ada di kamar mandi. Pas kamar mandi dibuka, kamu gak ada di sana. Tahu-tahu kamu muncul dari belakang. Bikin aku kaget. Merlin tersenyum. Kamu lagi mau ngeprank aku ya? Bener, aku gak bohong. Tanya aja ke Bunda Oka. Iya kan, Bun? Iya. Emangnya kamu ada di mana, Mer? Aku di kamar Wita. Soalnya udah aku cari, di kamar ini gak ada minyak angin. Tapi aku gak pernah teriak minta tolong. Yuk, kita ke dapur. Merlin melangkah di depan kami dengan santai. Aku heran banget. Kok Merlin kelihatan biasa-biasa aja? Aku menarik Bunda Oka yang juga terlihat datar untuk menjauhi kamar itu. Lalu, aku celingukan takut dengan tatapan tegang. Aku mengawasi dari pinggir kolam dengan cemas. Aku bisa ngeliat Titin menyelam mencari-cari tubuh Merlin. Sementara tubuh Merlin ada di depannya. Aku jadi gregetan sama Titin. Ngapain sih dia muter-muterin tubuh Merlin? Tapi aku bingung. Gimana caranya ngasih tahu Titin kalau Merlin ada di depannya? Titin gak mungkin bisa dengar teriakan aku. Gak lama, Titin kehabisan nafas dan muncul ke permukaan. Langsung aja aku semprot. Kamu gimana sih, Tin? Kok Merlin gak kamu tolong? Tapi Merlin gak ada di dasar kolam, Ji. Gak ada gimana? Dia ada di depan kamu. Hah? Tapi kok aku gak lihat? Itu, badannya ada di dasar kolam. Masa kamu gak lihat badan segede gitu? Sebelah mana? Aku udah muterin dasar kolam, Ji. Aku malah sampai nyentuh lantai kolam. Tapi aku sama sekali gak ngeliat tubuh Merlin. Itu Merlin di dasar kolam. Itu badannya. Cepet kamu tolong. Aku menatap Puji dengan bingung. Pandangan mataku mengikuti arah yang ditunjuk oleh tangan Puji. Tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Air di kolam renang ini sangat bening. Jadi aku nggak mungkin salah lihat bahwa di dasar sana tidak ada siapa-siapa. Kenapa kamu diam, Tin? Ayo cepet tolong. Merlin bisa mati tenggelam kalau nggak ditolong. Melihat kepanikan Puji, aku terpaksa menuruti perkataan Puji. Aku menyelam lagi ke dasar kolam. Aku memutari dasar kolam dengan gerakan cepat. Aku tetap tidak melihat apa-apa selain lantai kolam. Setelah nafasku tidak kuat, aku kembali muncul ke permukaan dan naik ke pinggiran kolam. Kamu gimana sih? Kenapa tubuh Merlin kamu lewatin? Kenapa kamu cuma muter-muter aja? Aku sama sekali nggak lihat Merlin di dasar kolam, Ji. Coba kamu buka mata kamu. Merlin nggak ada di dasar kolam. Tapi, iya ya. Kok Merlin nggak ada di dasar kolam? Tadi aku lihat jelas banget kok. Kalau badannya ada di dasar kolam. Terus Merlin kemana?
kan? Aku udah muter-muter ke sana kemari. Aku nggak mungkin salah lihat, Tin. Badan Merlin ada di dasar kolam. Matanya ngeliat ke aku, kayak udah nggak bernafas gitu. Aku heran sama kamu. Kok kamu nggak lihat dia? Puji menatapku dengan tegang. Bersamaan itu, terdengar petir menggelegar keras. Aku dan Titin berteriak kaget. Ayo kita ke dalam. Yuk. Aku dan Puji bergegas ke dalam. Tapi mendadak Puji menahanku saat melihat 2 gelas soda susu putih di atas meja. Tin, kamu inget nggak? Waktu Merlin kesini, bawa es soda putih. Iya? Coba lihat gelas itu. Sodanya berubah merah, kayak darah. Aku melihat gelas berisi soda itu memang berwarna merah kental, seperti darah. Aku dan Puji bergidik ngeri. Kami buru-buru berlari masuk ke dalam. Aku jadi takut, Ji. Sama, yuk ke dalam. Kok jadi horor gini ya suasananya? Biasa-biasa aja kok. Gak ada yang aneh atau serem. Tapi asli, aku nggak ngomong bohong. Nunung aja denger kok kamu teriak minta tolong. Oh iya, kita sampai lupa sama Nunung. Aku mendekati Nunung yang terlihat pucat berbaring di sofa. Kamu kok tambah pucat, Nung? Aku ingin menjawab pertanyaan Wita. Aku ingin sekali bicara supaya Wita menjauhi Merlin dan Bunda Oka. Tapi mulutku masih dibekat oleh sesuatu dengan sangat kuat. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas. Ada sesosok makhluk halus yang merasuki Bunda Oka. Sementara Merlin, itu bukan Merlin. Itu cuma makhluk halus yang menyerupai Merlin. Ya ampun, badan kamu panas banget, Nung. Kayaknya kamu demam nih. Bunda, kita punya obat panas nggak? Nunung demam nih. Di kamar ada obat panas. Seketika aku bergidik ngeri mendengar jawaban Bunda Oka. Suara Bunda Oka terdengar menyeramkan. Aku ingin berteriak atau meronta, tapi aku sulit melakukannya. Tangan yang mencengkram badanku terlalu sulit untuk dilawan. Begitu juga yang membekap mulutku. Saat itu, masuk Puji dan Titin dengan wajah panik. Puji dan Titin tampak kaget melihat Merlin. Loh, kok Merlin ada di sini? Iya, kamu kok di sini? Tadi kamu lompat ke dalam kolam renang, terus tenggelam, terus kamu hilang gitu aja pas aku cari. Tahu-tahu kamu udah di sini. Kalian ngomong apa sih? Merlin dari tadi nggak keluar rumah. Iya kan, Merlin? Merlin tidak menjawab atau menanggapi omongan Puji dan Wita. Tatapannya kaku, lurus ke depan. Sekujur badannya berwarna putih kepucatan. Aku mulai gelisah. Aku berusaha meronta, melawan tangan yang sangat kekar memegangiku. Aku juga berusaha bicara, meski suaraku tidak keluar. Tin, Merlin kayaknya aneh deh. Aneh gimana? Kayak bukan Merlin. Iya, mukanya pucat gitu. Matanya seram. Astaga, ya Tuhan. Lo kenapa kaget gitu? Kaki Merlin, Tin. Kaki Merlin gak napak ke lantai. Iya, Ci. Kakinya
Kalian kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu? Enggak apa-apa. Tadi kita habis dengar geledek. Kenceng banget. Kita berdua jadi ketakutan. Geledek dari mana? Aku nggak denger apa-apa kok. Tin, kayaknya suasana di sini rada-rada nggak beres. Kita kabur yuk. Kabur kemana? Gak tahu. Gue takut. Gue juga. Terus gimana dong? Kawan-kawan, maaf ya. Aku ke kamar dulu. Mau ganti baju. Aku ikut. Perutku mules banget. Aku dan Puji baru aja mau ngacir lari ke kamar. Tiba-tiba terdengar suara Bunda Oka yang berat melarang kami. Gak boleh. Kamar mandi itu gak boleh dikotorin lagi. Langkah kakiku dan Titin seketika terhenti. Tapi kasihan Titin, Bun. Badannya udah menggigil, kelamaan berenang. Rumah ini punya aku. Kalian harus nurut perintahku. Kalau melawan, aku akan ikat kalian di loteng. Bunda Oka kenapa? Kok suaranya jadi aneh gitu? Aku, Wita, dan Puji menatap tegang ke arah Bunda Oka yang perangainya berubah aneh. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa melawan kekuatan yang membelenggu badanku. Aku menatap Wita yang ada di sekitar Bunda Oka dan Merlin. Wita, kamu jangan dekat-dekat dengan Bunda Oka. Bunda Oka lagi kerasukan. Hah? Kerasukan? Iya, cepat sini. Iya. Kamu tahu dari mana dia kerasukan? Terus, kenapa kamu diam aja dari tadi? Aku bukan diem aja, tapi mulutku ada yang bekap sampai aku gak bisa buka mulut, gak bisa ngomong. Badanku juga kayak dipeluk sama raksasa, gak bisa gerak sama sekali. Tapi apa yang bikin Bunda Oka kerasukan? Kalian ingat kan omongannya Kang Pepen? Dia bilang benda apapun yang kita temukan di villa ini buang aja, jangan dipakai. Kalung yang aku temuin di dasar kolam itu ternyata berisi roh jahat. Aku baru lihat roh-roh itu keluar pas dipegang sama Bunda Oka dan Merlin. Tapi pas mau aku sampein ke Merlin dan Bunda Oka, aku ngerasa kepalaku sakit banget. Sampai akhirnya kalung itu dipakai sama mereka. Nunung, lo lihat kaki Merlin? Gak napa ke lantai. Dia bukan Merlin. Terus Merlin? Shh, jangan berisik. Saat itu kepala Merlin bergerak pelan, menoleh ke arah kami. Mulutnya menyeringai seram. Merlin tertawa pelan cekikikan. Titin, Puji dan Wita merapat ke badanku dan memegang erat lenganku. Kita kabur aja dari villa ini. Iya, aku juga pengen kabur. Ayo ke pintu, pelan-pelan. Semua pintu dan jendela nutup sendiri. Gimana nih, Nung? Kita terkunci. Aduh, jawab dong, Nung. Gue gak mau mati muda, Nung. Gue belum kawin nih. Kayaknya mereka sengaja mau neror kita deh. Dari kemarin gue udah bilang kan, jangan sewa villa ini. Villa ini angker tahu. Bersamaan itu, tubuh Merlin melayang terbang menyentuh langit-langit. Kami semua menjerit kaget.
terdengar tawa Merlin yang kasar. Kalian berisik! Nyanyi-nyanyi! Ketawa-ketawa! Teriak-teriak seenak udel kalian sendiri! Kalian mengganggu ketenangan kami! Jangan-jangan benar dugaanku. Mereka adalah penghuni villa ini. Tapi kenapa mereka muncul lewat kami? Di mana kamu sembunyiin Merlin? Ayo ngaku! Aku Merlin. Kamu bukan Merlin! Di mana Merlin? Merlin akan ikut kami. Siapa kalian? Merlin teman kami. Kamu gak boleh bawa dia. Suasana tegang sekali. Wita, Puji, dan Titin terus memegangiku dengan erat. Mendadak, terdengar Bunda Oka tertawa-tawa kayak bocah. Wita, Puji, dan Titin jadi ketakutan. Aku ikut. Bunda mau pergi kemana? Kamu mau ikut juga? Enggak. Kalian manusia selalu bikin kegaduhan di mana-mana. Suka buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Di akhir zaman nanti, kalian akan menyesal karena sudah menyia-nyiakan banyak kesempatan. Kalian pantasnya ikut kami. Nung, kita harus gimana, Nung? Aku nggak tahu, Ji. Aku emang bisa ngelihat makhluk gaib. Tapi aku nggak punya kemampuan nolong orang kesurupan. Kita lari aja, Nung. Ayo. Mendengar ucapan Titin, kami semua berlari ke arah pintu. Kami mencoba menggedor-gedor pintu dan mengguncang-guncang pintu sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong dengan panik. Hantu yang menyerupai Merlin dan Bunda Oka tertawa-tawa dengan Tarik pintunya yang kencang. Kami semua serempak berusaha membuka pintu sekuat tenaga sambil terus berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, pintu berhasil dibuka. Muncul seorang lelaki yang tidak lain adalah Kang Amron yang ditemani oleh beberapa orang lain. Melihat Bunda Oka yang kesurupan dan hantu yang menyerupai Merlin melayang terbang, Kang Amron langsung merapalkan doa-doa. Aku bisa melihat tangan Kang Amron mengibas-ngibas udara seperti berkelahi. Sementara itu Puji, Titin, dan Wita bersembunyi di punggungku. Iping, kamu tarik perempuan itu. Baik, Kang. Cowok yang bernama Iping mulai ikut-ikutan menggerakkan tangannya. Bunda Oka kelihatan merontah seperti orang yang kepanasan.
tapi naas. Mendadak, Bunda Oka menghampiri Iping, mencengkram kerahnya dan melemparnya. Tubuh Iping terjengkang menimpa meja. Berat, Kang. Tenaganya keras. Pagerin, Ping. Baik, Kang. Iping dan Kang Amron menggerakkan tangannya dengan sekuat tenaga. Bunda Oka merontah melawan. Aku gak mau keluar. Aku gak mau keluar. Aku suka di sini. Tempat kamu bukan di situ. Ampun. Mau aku paksa atau keluar sendiri? Aku nggak mau keluar. Ampun. Kang Amron mengibaskan tangannya beberapa kali, lalu menghentakkan angin di depan Bunda Oka. Ampun. Bunda Oka tergeletak lemas. Coba kamu periksa, Ping. Baik, Kang. Iping menggerakkan tangannya di atas kepala dan badan Bunda Oka. Bunda Oka meringis kesakitan dan kemudian pingsan. Aku dan yang lainnya cepat berlari menolong Bunda Oka. Sementara Kang Amron, ia kembali merapal doa-doa untuk mengusir sosok hantu Merlin. Ini tempatku. Aku tidak akan pergi. Tempat kamu bukan di sini. Pulang sana. Aku perginya ke sini. Pulangnya ke sini. Dibilang pergi malah bandel. Kamu nantang ya? Enyah kamu. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Enyah kamu. Kau tak akan bisa melawan aku. Dibilang pergi malah bandel. Kamu nantang ya? Kang Amron mengerahkan tenaganya. Terdengar petir menggelegar. Keras sekali bunyinya, memegahkan telinga. Bersama itu, Kang Amron berhasil menarik hantu Merlin masuk ke dimensinya. Terdengar teriakan-teriakan menyeramkan. Gak lama, hantu Merlin lenyap sama sekali dari hadapan kami. Beberapa saat, suasana menjadi hening. Terdengar napas Kang Amron yang terengah-engah. Kang Amron menatapku. Kamu nemuin apa? Kalung, Kang. Di mana kalungnya? Sama Merlin, Kang. Ada di mana Merlin? Merlin hilang, Kang. Gak tahu di mana sekarang. Kang Amron memejamkan matanya. Tangannya terangkat ke atas. Telunjuknya berputar-putar seperti radar. Lalu telunjuknya diam ke satu arah di atas sana. Teman kamu disembunyiin di loteng. Iping, Pepen, kamu ambil sana. Baik, Kang. Iping dan Kang Pepen melangkah pergi. Kami yang ada di ruangan menatap Bunda Oka dengan gelisah. Tidak lama kemudian, mereka muncul dengan memapah Merlin yang terlihat lemah. Merlin dibaringkan di dekat Bunda Oka. Kang Amron merapalkan doa-doa untuk Bunda Oka dan Merlin.
Tidak berapa lama kemudian, keduanya membuka mata. Aku tersenyum senang melihatnya. Ada yang bawa-bawa gue ke gudang atas. Mereka maksa narik-narik gue. Gue udah teriak minta tolong. Tapi gak ada yang denger. Gue denger, Mer. Tapi kejadiannya jadi serba aneh. Villa ini benar-benar angker, Mer. Maaf, Neng. Kang Amron ikut komentar. Maaf ya, Neng. Bukan villa ini yang angker. Tapi barangkali hati kita yang angker. Mungkin dari pertama datang kemari, Neng melupakan ibadah atau sholat Neng. Sehingga kawan Neng gampang kerasukan. Iya sih, Kang Amron. Dari pertama nginep di sini, kami semua emang gak ada yang sholat. Tapi kenapa harus Merlin dan Bunda Oka yang kena, Kang? Sekali lagi ini teh, maaf ya Neng. Bukannya Akang sotoy. Kita saling introspeksi aja. Barangkali Merlin sempat sesumbar. Atau barangkali Bunda Oka kurang jaga kebersihan. Misalnya buang darah kotor sembarangan. Makanya mereka kena. Kami semua menatap Merlin dan Bunda Oka. Merlin dan Bunda Oka menunduk penuh penyesalan. Kelihatannya dugaan Kang Amron benar. Aku mendesah berat. Aku juga baru ngeh kalau selama ada di villa ini, aku cuma buang-buang waktu buat ketawa ketiwi dan melakukan banyak hal yang gak bermanfaat. Harusnya, sesibuk apapun, aku gak melupakan waktu buat ibadah. Karena itu akan jadi tameng pertahananku dalam menghadapi situasi-situasi mencekam seperti saat ini. Astaghfirullahalazim. Ini benar-benar pelajaran berharga banget buat aku.